Halo adik-adik, selamat pagi. Senang ya loh Seida bisa bertemu kembali dengan kalian semua. Mari kita memulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelumnya kita masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan sukacita dan bukalah hati kami dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita pujikan Yesus kasih padaku ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hari ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan seorang tokoh dalam Alkitab dan tentang bencana kelaparan, adik-adik ya. Kedua hal ini dipakai Allah untuk menggenapi rencananya. Siapa dan bagaimana bencana kelaparan itu? Mari kita saksikan bersama-sama ya. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia.
Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya. Isilah karung orang-orang itu dengan gandum. Dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Bani Israel, yakni Yakub, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Keluarga Yakub yang tiba di Mesir, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya.
Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, Setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup, sekarang bolehlah aku mati. dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun. Ayahku dan saudara-saudaraku, beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu. Apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun. Hamba-hambamu ini gembala domba. Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang, izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf. Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub. Sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun. Berjumlah 130 tahun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap di tempat yang terbaik di negeri itu, seperti yang diperintahkan Firaun. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Nah, adik-adik, pada minggu yang lalu Allah memberi kemampuan pada Yusuf untuk mengartikan mimpi dari Firaun, ya. Tentang apa mimpinya? Ya, benar, bahwa ada 7 lembu yang kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Artinya bahwa akan ada masa berlimpah dengan gandum selama 7 tahun, dan setelah itu akan 7 tahun mengalami kelaparan yang sangat dahsyat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan bahwa semua orang terkena bencana kelaparan itu, termasuk keluarganya Yakub, ayahnya Yusuf. Nah, adik-adik, Allah memakai Yusuf untuk menghindarkan keluarganya dari bencana kelaparan, ya. Ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, dia bisa memberikan gandum kepada keluarganya, ya. Yusuf juga tidak lagi mempermasalahkan kesalahan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Walaupun kakak-kakaknya begitu jahat kepada Yusuf, tetapi Yusuf mau mengampuni mereka, ya. Yusuf tidak pernah berusaha untuk membalas
ya. Padahal Yusuf mempunyai kesempatan untuk membalasnya, ya. Nah, adik-adik, Allah memakai Yusuf sedemikian rupa untuk menyelamatkan keluarganya dari bencana kelaparan, ya, menyelamatkan ayahnya dan kakak-kakaknya dari bahaya kelaparan di Kanaan. Nah, adik-adik, setelah itu beberapa lama kemudian Allah mengirimkan juru selamat untuk menebus dosa-dosa manusia, termasuk dosa kita, adik-adik, ya. Allah tidak memandang bulu, ya, menyelamatkannya, ya. Menyelamatkan dosa manusia, dia tidak memandang usia. Meskipun kita masih kecil, juga Allah menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, Allah begitu mengasihi dan memperhatikan Yusuf. Allah juga begitu mengasihi dan memperhatikan kita yang masih kecil, adik-adik, ya. Nah, Allah selalu mengingat kita dan mengasihi kita walaupun kita berada dalam saat ini suasana yang tidak enak, ya, dalam suasana pandemi. Kemana-mana tidak bisa, kita tidak bisa sekolah minggu. Nah, Allah senantiasa menyertai kita walaupun kita ibadahnya online dan sekolahnya daring, ya. Tetapi Allah selalu memperhatikan kita, ya. Nah, adik-adik, Allah mau agar kita memelihara hubungan kita dengan Allah, dan Allah meminta agar kita senantiasa belajar untuk dekat dengan Allah. Bagaimana dekat dengan Allah, adik-adik? Melalui berdoa, melalui mengikuti ibadah online, ya. Nah, dan berdoalah kepada Allah agar Roh Kudus membantu kita supaya kita taat kepada firman Tuhan dan mengasihi Tuhan. Gimana caranya mengasihi Tuhan, adik-adik? Dengan cara mau membaca firman Tuhan, menghafalkan ayat hafalan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Itu sudah merupakan taat kepada Allah. Nah, adik-adik, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita senantiasa dekat dengan Allah, ya. Ada ayat hafalannya terdapat di dalam Roma 8 ayat 28, ya. Bunyinya demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan, ya. Allah senantiasa turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Allah. Seperti tadi Yusuf, ya, dalam setiap hal dia disertai Allah, mulai dari dijual ke Potifar, masuk penjara, sampai dia menjadi penguasa di Mesir, dan bahkan dipakai Allah untuk menyelamatkan keluarganya dari bahaya kelaparan. Allah selalu ada beserta dengan Yusuf di dalam setiap musim kehidupannya. Siapa yang mau seperti Yusuf, yang selalu disertai Tuhan? Ya, semua mau, ya, dikasih oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Jadi mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita pujikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai
Nah, kita sudah memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan ya. Kita akan menyaksikan teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan 2 minggu yang lalu ya. Nah, adik-adik juga bisa menghafalkan ayat hafalan yang Yusuf berikan tadi, yaitu Roma 8 ayat 28, dan divideokan seperti biasa, di-share ke kelas Indria. Nanti minggu depan akan ditayangkan ya. Dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Adik, kita menutup ibadah sekolah minggu hari ini, kita masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai kami dalam mengikuti ibadah online kelas Indria pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami semakin hari semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan seperti Yusuf. Kami rindu Tuhan supaya kami, meskipun kami kecil, kami bisa taat dan setia kepada firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kepada kami untuk semangat mengikuti ibadah online dengan baik, semangat menghafalkan ayat hafalan, semangat berdoa, semangat di dalam melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom.